Muharram, Rajab dan Sya'ban. Afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullah al-Muharram wa al-Muharram wa afdhalus sholati ba'da fardhah sholatul lail. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Sebaik-baik puasa ya, setelah Ramadan itu adalah puasa di Syahrullah, di bulan Allah. Kapan? Dari bulan Muharram. Ini kalau dikaji lebih lanjut, tapi silakan literasinya ditingkatkan. Kalau browsing di internet ya, browsing yang seperti juga penting, tidak hanya mampu untuk ya, tetapi juga browsing semacam ini. Nanti insya Allah kalau sudahnya nanti ketik saja Masjid Muhammadiyah di sana banyak bahasan keutamaan bulan Muharram, kenapa disebut Syahrullah dan sebagainya. Wa afdhalus sholati, dan keutamaan sholat ba'da fardhah, setelah sholat fardu 5 waktu sehari semalam itu adalah sholatul lail. Tentu kalau surat-surat rawatib sudah mengikuti di sholat yang difardukan 5 kali sehari semalam itu. Yang paling utama setelah sholatul fardhah, setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail. Kalau di Ramadan disebutnya tarawih. Kemudian ada sunnah yang kita laksanakan di bulan Muharram. Disunahkan tanggal 10 Muharram ini untuk berpuasa. Kemudian kalau kita membaca sejarah, banyak sejarah yang berkaitan dengan bulan Muharram. Salah satunya adalah selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun. Kemudian mendaratnya kapal Nabi Nuh. Kemudian keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Ini bisa dibuktikan Muhammadiyah itu sudah lama menggunakan metode hisab. Ini Muhammadiyah bisa membuktikan secara burhani dengan ilmu astronomi betulkah Muharram itu merupakan atau waktunya bersinggungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah, yaitu adalah selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun, mendaratnya kapal Nabi Nuh, dan keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Jadi kalau belajar sejarah itu kuncinya satu, membahas tentang past event. Past event, past itu yang berlalu, event itu kejadian. Jadi 5 detik yang lalu atau 10 detik, 1 jam, sehari yang lalu itu sejarah kita masing-masing. Tadi pagi atau tadi berangkat dari rumah menuju ke sini itu sudah menjadi sejarah bagi kita. Itu pasti. Ini juga sedang viral, mau ada di susun sejarah baru Indonesia. Jadi dalam sejarah harus objektif juga. Kemudian ini sudah masuk di intinya, inti dari bahasan kita kali ini. Kalau bulan Muharram itu di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu ada sebagian yang menjadi hari istimewa seperti istimewanya Bodo, istimewanya Idul Adha, Idul Fitri. Kalau di Arab Saudi itu Bodo itu mana Idul Adha, kalau itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau di Indonesia, Bodo ini Idul Fitri sampai direwangi mudik, direwangi macet. Tetapi sebagian negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim itu justru meramaikannya ketika memasuki 1 Muharram. Tetapi ya dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Nah kalau kita di Indonesia, khususnya di Jawa, termasuk kita di Sukoharjo, khususnya lagi yang Jawa yang merupakan lokasi tumbuh kembangnya sejarah kerajaan-kerajaan yang sudah bersinggungan dengan
dakwah Islam, yaitu Mataram Islam. Tidak ada lain adalah yang terdekat dengan kita, yang satu kerajaan atau Kasunanan Surakarta, kemudian yang di Yogyakarta namanya Kasunanan Yogyakarta. Bapak Ibu pernah ke Sekaten? Pernah ke Sekaten? Pernah. Sering? Pernah. Saya itu seumur-umur belum pernah tahu Sekaten Surakarta. Ketika saya hampir tiap hari itu menyaksikan, bahkan mengikuti ritual di Sekaten di Yogyakarta, karena kebetulan 1 tahun saya tinggal di dalam Beteng asrama, pernah sekolah di sana, tinggal di asrama, tiap hari menyaksikan. Bahkan karena satu ketika dari madrasah madrasah yang saya ikuti itu mendapatkan tugas untuk ikut berperan dalam pelaksanaan ritual, saya bacakan ritual yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Sekaten. Padahal ustaz saya waktu itu menceramai kami anak-anak siswa-siswa itu hati-hati dengan Sekaten. Jadi dirayakan sebulan penuh, perayaannya sekali saja. Tetapi yang dirapikan ke masyarakat itu sebulan lebih, pasar malam Sekaten. Saya itu mengatakan begini, Sekaten itu bukan Syahadatain sekarang ini. Kalau dulu namanya Syahadatain. Lidahnya orang Jawa tak bisa menyebut Syahadatain, kemudian menjadi Sekaten. Itu kedua keburukan, alias keburukannya berlipat-lipat. Itu yaitu sebenarnya sudah dijauhi, nanti akan kita sampaikan, dijauhi oleh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah memiliki prinsip untuk purifikasi, memurnikan agama Islam, memurnikan perilaku, memurnikan keislaman masyarakat. Dari apa? Dari tamayul, kita dan loro. Apa yang saya sesali, saya itu dari teman mahasiswa waktu itu mendapatkan tugas untuk mengawal gunungan. Jadi gunungan keluar dari keraton itu, siswa-siswa dilibatkan untuk menjadi pagar bedis. Kenapa harus pagar bedis rapet seperti kokam itu? Ya ada sebagian dari sekolah Muhammadiyah juga diminta tolong, dia berangkat seperti itu. Jadi mengawal gunungan keluar dari keraton, kemudian sampai di halaman masjid Kauman. Kemudian apa? Ini yang bagus sesungguhnya. Masyarakat diajak untuk berdoa. Ya berdoanya dengan doa-doa secara ekstra. Tetapi yang terjadi khilaf, terjadi penyimpangan apa? Masyarakat itu tujuannya keliru. Ini yang bahaya. Bahayanya apa? Sirik. Apa yang dilakukan oleh masyarakat? Berjubel, maka ada pagar bedis. Ya. Berjubel itu apa? Untuk ngawal berkah. Ngawal berkahnya apa? Rebutan gunungan. Sampai dindingnya saja itu bisa. Saya nemui salah satu mbak itu, tangan bantah, rebutan, ya uyuh-uyuhan gitu, hanya terima mencari keceran dindingnya itu. Kalau yang bisa berebut itu nanti bisa berebut, bisa manjat gunungannya itu. Bangga mereka mendapatkan bagian dari gunungan itu. Semuanya kerja-kerjanya untuk apa? Untuk ngawal berkah. Sebenarnya tujuannya sudah bagus, ngawal berkah Gusti ingkang Maha Agung bahasa itu. Tetapi arahnya bukan di Gusti, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Arahnya kepada benda fisik. Dindingnya tadi, apa yang menjadi bagian dari gunungan. Dan kan dinamai pulau Pempek mengajar itu. Mungkin yang pulau Pempek insya Allah rezeki pulau kelancar. Nah ini yang seperti saya. Kemudian ini saya sampaikan untuk menegaskan ada namanya mitos